Bismillah walibnu wal rohul kudus alilal wahid. Amin. Pietro Butros Petrus menjawab Ustadz Firanda. Ustadz Firanda direspon Kita oleh bicara tentang Pietro. versi mereka, jadi mereka meyakini Nabi Isa yang disalib. Kalau bukan Isa yang disalib, lalu siapakah yang disalib menurut Allah Subhanahu wa taala? Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak menyangkal kesaksian penulis Injil yang melihat dan terlibat dalam kehidupan Yesus, bukankah pernyataan kesaksian Allah Subhanahu wa taala harus lebih jelas mengatakan siapa yang disalib, sehingga umat Islam tidak meraba-raba dan mereka-reka menyebut nama-nama yang diserupakan dengan Isa untuk disalib dengan tiada kepastian. Dalam surat An-Nisa 157, wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibnu Maryam rasulullahi wa ma qataluhu wa ma salabuwa walakin sabihi lahum wa inna alladhi akhtalafu fihi lakin sakin hu ma lahum bihi min ilmi ila ataba al-dhani wa ma qataluhu yakinan. Dalam surat ini apa yang dikatakan? Bahwa karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya. Tetapi orang yang diserupakan dengan Isa, sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu melainkan mengikuti prasangka belaka. Jadi mereka tidak yakin telah membunuhnya. Apakah memang demikian? Apakah memang ada keraguan atau ketidakyakinan? Mari kita kritisi teks firman Allah Subhanahu wa taala di atas. Apakah lebih jelas dengan kisah kesaksian para penginjil dalam keempat Injil Kristus? Kita akan membaca, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Wa qawlihim inna qatalna al-Masiha Isa ibnu Maryam rasulullahi. Demikianlah kalimat pembuka dari surat yang kita bahas. Jadi jelas bahwa dalam surat ini ada pengakuan bahwa ada peristiwa penyaliban Yesus Kristus oleh kaum Yahudi. Dan kaum Yahudi begitu yakin dengan mengatakan sesungguhnya kami telah membunuh. Peristiwa penyaliban itu diceritakan dengan tegas tanpa bahasa yang menggantung seperti bahasa Quran bahwa Yesus disalib oleh kitab Injil. Bahasa ini cukup memastikan tiada keraguan. Dalam Yohanes 19 ayat 16, akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalib. Mereka menerima Yesus. Ini adalah peristiwa resmi, peristiwa negara. Terjadi proses penyaliban yang benar dengan mengikuti proses peradilan negara yang diwakili dengan keputusan Pilatus sebagai pejabat negara. Juga lanjutan dari Injil itu, Yohanes 19 ayat 20, banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Selain keputusan negara, eksekusi peristiwa penyaliban itu dilakukan secara publik. Ya, miriplah seperti para teroris ISIS dan sejenisnya yang menyembelih manusia di depan publik, di mana semua orang bisa melihat dan tidak mungkin bisa disangkal. Selanjutnya Yohanes 19 ayat 23. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya lalu membaginya menjadi bagian untuk tiap-tiap prajurit satu bagian.
Dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit dari atas ke bawah, hanya satu tenunan saja. Lihat, eksekusi salib itu dilaksanakan oleh alat negara, oleh aparatur negara. Karena itu adalah keputusan hukum negara yang harus dilaksanakan, dan pelaksananya adalah para prajurit. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak itu murid itu menerima dia dalam rumahnya. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Nah, ada pejabat negara, ada banyak orang Yahudi, ada alat negara yaitu para prajurit, dan ada pihak keluarga yang hadir. Ibunda Yesus sendiri yang ditemani muridnya. Dari data lengkap peristiwa penyaliban itu dan menjadi dasar iman para murid sejak zaman para Hawariyun sampai zaman Muhammad abad ke-7. Rasanya memang sulit bagi Allah untuk menyangkal bahwa ada peristiwa salib. Menurut An-Nisa 157 itu bahwa peristiwa salib benar terjadi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mau menyatakan bahwa semua saksi-saksi yang melihat dan pelaku serta korban penyaliban itu semuanya adalah makhluk-makhluk yang dia tipu dengan menggantikan manusia yang diserupakan dengan Isa. Wa qalihim inna qatalna al-masih Isa ibnu Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subaha lahum wa inna laladina akhtalu fuwa fi sakka minna malahum bihi min ilmi ila ataba aldonna wa ma kataluhu yakinan. Jadi seolah-olah para pelaku ini ditutup dengan kalimat mereka tidak yakin dan tanpa pengetahuan. Tetapi apakah benar ada perkataan tetapi orang yang diserupakan dengan Isa? Pada surat di atas tidak ada pernyataan demikian. Yang ada adalah akan tetapi diserupakan bagi mereka. Walakin subihi lahum. Ya. Apa yang diserupakan? Tidak jelas. Yang jelas bukan dengan Isa. Teganya penerjemah Al-Quran Indonesia menyisipkan ide sendiri pada perkataan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak pernah ucapkan. Sesungguhnya mereka berselisih pendapat tentang Isa, selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh. Itulah frase atau kalimat terakhir sebagai penutup dari ayat itu. Dan sangat bertentangan dengan frase awal. Apakah benar Pilatus, banyak orang Yahudi, prajurit Ibunda Al-Masih Yesus Kristus yang hadir dan terlibat pada penyaliban itu berselisih pendapat dan ragu tentang yang disalib? Sepertinya Allah Subhanahu wa taala lupa akan pernyataan awalnya pada surat ini yang berkata, "Dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah." Mereka sangat yakin dengan mengatakan kalimat sesungguhnya. Wa qalihim inna qatalna al-masiha Isa ibnu Maryam Rasulullahi. Ya. Inna qatalna, sesungguhnya kami telah, ya. Kata inna adalah kepastian. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan argumentasi baru dalam kalimat berikutnya dan melupakan pernyataan awalnya? Kalau dari awal mereka yakin telah menyalibkan dan membunuh Isa, mengapa Allah Subhanahu wa taala kemudian menyatakan mereka tidak yakin dan dalam keraguan? Cerita apa ini semua? Mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak bisa menyusun pola logika kalimat yang tersusun rapi dan terstruktur dan logika yang harmonis?
Allah Subhanahu wa taala punya tanggung jawab moral kepada Ustadz Firanda dan umat Islam untuk menuntaskan narasi yang penuh lubang-lubang pertanyaan. Pengikut Yesus yang mana? Gereja Kristen yang mana di antara gereja Roma, gereja Alexandria, gereja Antioquia, gereja Konstantinopel yang ragu akan penyaliban Yesus pada zaman Allah Subhanahu wa taala menyampaikan surat Quran ini? Tidak ada umat Kristen dari sejak zaman para Hawariun sampai detik ini yang tidak mengimani salib. Bahkan, bukankah umat Kristen selalu dituduh identik dengan umat salibis oleh sekelompok saudara-saudara Muslim? Di manakah ada orang Kristen yang tidak memakai tanda salib? Ustadz Firanda, berhentilah mencari makan dengan menjual agama. Berhentilah berdusta dan berbohong. Jangan memperdagangkan agama. Memperdagangkan agama adalah perbuatan yang tidak mulia. Ditunggu respon Ustadz Firanda. Horas, Bismillah, walibni wal rohul kudus alilalu